Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 dari kelas pendidikan biologi A akan melakukan uji kualitas air untuk memenuhi tugas proyek mata kuliah mikrobiologi dan pengetahuan dan teknik laboratorium. Pose with the fans. Pemirsa, indeks kualitas air di Kabupaten Sumbawa menunjukkan penurunan dengan kategori pencemaran ringan dengan nilai indeks 47,31 pada tahun 2024. Air kotor sering kita jumpai di sekitar kita, bahkan air yang sering kita gunakan seperti air keran, air sungai, air sumur, bahkan air minum sekalipun. Air kotor ini dapat mempengaruhi kualitas air dan dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan. Jadi gimana cara kita tahu kalau air ini bersih dan berkualitas? Caranya dengan melakukan uji kualitas air. Uji kualitas air. Mau tahu caranya? Saksikan video berikut ini. Sebelum melaksanakan praktikum, kita wajib mematuhi peraturan yang ada di laboratorium seperti memakai jas lab, memakai masker, handscoon, dan juga sendal lab agar tetap terjaga keamanannya. Nah, untuk jas labnya wajib untuk dikancingin ya guys, agar tidak terkena bahan kimia. Pada saat praktikum, tidak juga boleh membawa makanan dan minuman agar makanan yang kita makan tidak terkontaminasi. Berikut tata tertib yang ada di Laboratorium Biologi UNP yang wajib diikuti seluruh praktikan. Uji kualitas air ada 3 tahapan. Yang pertama yaitu uji sangkaan. Uji sangkaan ini dilakukan untuk mengetahui kemungkinan adanya bakteri coliform dalam sampel air. Pertama, siapkan alat yang akan digunakan seperti rak tabung reaksi yang digunakan untuk peletakan tabung reaksi. Kedua, tabung reaksi yang digunakan sebagai tempat peletakan medium yang akan dipakai. Selanjutnya, susun tabung reaksi pada rak yang telah diambil. Setiap rak berisi 9 tabung reaksi. Lalu, sediakan juga tabung burhan. Tabung burhan ini berfungsi untuk mendeteksi produksi gas yang dihasilkan oleh mikroorganisme. Nah, selanjutnya, masukkan tabung burhan dalam posisi terbalik ke dalam tabung reaksi. Lakukan pada setiap tabung reaksi yang telah disusun. Medium yang digunakan yaitu medium laktosa broth dan isi broth. Kedua medium tersebut kita timbang menggunakan neraca digital. Sebelumnya, hubungkan terlebih dahulu neraca digital dengan arus listrik. Kemudian, pencet tombol power untuk menghidupkan neraca digital. Sebelum menggunakannya, kalibrasi terlebih dahulu dengan memencet tombol tar, sehingga muncul angka 0. Untuk medium laktosa broth, kita timbang sebanyak 6,5 gram. Sedangkan untuk medium isi broth ditimbang sebanyak 18,5 gram. Kedua medium tersebut dimasukkan ke dalam beaker gelas yang berfungsi sebagai wadah tempat medium. Kemudian masukkan 500 ml Aquades ke dalam beaker gelas yang berisi medium isi broth dan medium laktosa broth. Selanjutnya yaitu tahap homogenisasi dengan menggunakan hot plate dan magnetic stirrer. Sebelumnya, sterilisasi terlebih dahulu magnetic stirrer dengan menggunakan alkohol. Kemudian, masukkan magnetic stirrer ke dalam beaker gelas yang berisi medium isi broth dan medium laktosa broth.
Kedua medium tersebut dipanaskan di atas hot plate magnetic stirrer. Magnetic stirrer di sini berfungsi untuk menghomogenkan medium laktosa broth dan medium isi broth. Setelah medium homogen, matikan hot plate dengan memutar tombol sampai posisi off. Tahap selanjutnya yaitu pengambilan medium dengan menggunakan pipet ukur yang berukuran 10 ml dan pump. Sebelumnya, sterilisasi terlebih dahulu pipet ukur dengan menggunakan alkohol. Kemudian pasangkan pipet ukur dengan pumpnya sampai pas. Selanjutnya, putar roda pada pipet pump dengan menggunakan ibu jari untuk pengambilan medium 10 ml. Kemudian, pencet katup pada pipet pump untuk menurunkan medium pada tabung reaksi. Kedua medium tersebut dipindahkan pada 9 tabung reaksi untuk medium isi broth dan 9 tabung reaksi untuk medium laktosa broth. Setelah itu, tutup tabung reaksi dengan menggunakan aluminium foil. Setelah semua tabung reaksi ditutupi dengan aluminium foil, selanjutnya lakukan pengikatan dengan menggunakan benang. Hal ini dilakukan agar medium tetap aman saat sterilisasi di autoclave. Kemudian masukkan tabung reaksi ke dalam plastik bening dan diberi lubang. Plastik bening yang berisi medium tadi dimasukkan ke dalam autoclave untuk sterilisasi. Sterilisasi ini dilakukan dengan menggunakan suhu 121 derajat Celcius selama 2 jam. Alat dan bahan yang digunakan yang pertama yaitu air sampel, yang kedua yaitu mikropipet dan tips, yang ketiga alkohol, selanjutnya tabung reaksi dan rak tabung reaksi, dan terakhir tisu. Pertama-tama, pastikan kita melakukan praktikum dengan keadaan steril. Pastikan untuk mengkalibrasi mikropipet terlebih dahulu. Tekan stop 1 untuk mengambil sampel. Selanjutnya, tekan stop 2 untuk mengeluarkan air sampel sampai habis. Selanjutnya, tutup serta beri label dan wrapping agar tidak terjadi kontaminasi. Lakukan hal yang sama pada ketiga tabung reaksi. Selanjutnya, lakukan langkah yang sama pada sampel dengan volume 1000 mikrolit atau 1 ml. Tekan stop 1 untuk mengambil sampel dan stop 2 untuk mengeluarkan sampel hingga habis. Lalu tutup dan beri label. Selanjutnya, jangan lupa di wrapping agar tidak terjadi kontaminasi. Lakukan hal yang sama pada ketiga tabung reaksi. Selanjutnya, untuk volume 10 ml, kita akan menggunakan gelas ukur dengan volume 10 ml. Pastikan air benar-benar dalam ukuran yang pas. Setelah itu, masukkan 10 ml air sampel ke dalam tabung reaksi yang telah berisi medium. Lalu tutup, beri label dan wrapping. Lakukan langkah yang sama pada ketiga tabung reaksi. Setelah inkubasi, kita akan mengamati gelembung yang ada pada sampel. Setelah diamati, ternyata hanya ada 3 tabung reaksi yang berisi gelembung. Dan 3 sampel inilah yang akan dimasukkan ke dalam medium ece broth, di mana medium ini digunakan pada tahap uji kepastian. Pertama-tama, jangan lupa untuk mensterilkan alat terlebih dahulu. Selanjutnya, tekan stop 1 untuk mengambil air sampel pada medium yang bergelembung tadi. Selanjutnya, tekan stop 2 untuk memasukkan
1 mili sambal tadi ke dalam medium ecebrod. Setelah itu tutup, beri label dan wrapping. Lakukan langkah yang sama pada ketiga tabung yang bergelembung tadi. Setelah itu inkubasi selama 48 jam. Selanjutnya adalah uji kesempurnaan. Setelah diinkubasi, pada sampel terdapat di dalam tabung dirham berupa air yang keruh dan bakteri yang rapat dan banyak. Pertama, kita panaskan medium EMB. Setelah itu, bersihkan bandul menggunakan alkohol agar tidak terjadi kontaminasi dengan bakteri lain. Lalu letakkan cawan Petri, Bunsen, dan medium EMB di atas bandul. Lalu panaskan cawan Petri menggunakan Bunsen agar kondisi tersebut tetap steril dan tidak terjadi kontaminan. Sebelum medium agar dimasukkan ke dalam cawan Petri, sebaiknya bibir dari tabung Erlenmeyer dipanaskan terlebih dahulu agar tetap steril. Lalu masukkan medium agar ke dalam cawan Petri sampai merata. Setelah itu tutup kembali cawan Petri dan panaskan menggunakan Bunsen. Lalu media agar diinkubasi, lalu sterilkan mikropip menggunakan alkohol dan pengambilan sampel sebanyak 300 ml. Setelah disterilisasikan, kita akan mengambil tip mikropipet dengan cara menekan mikropipet dengan tip, lalu diangkat. Tutup kembali kotak tip tersebut. Lalu ambil sampel campuran ecebrad dengan lactosabrat sebanyak 300 ml dan campurkan dengan medium agar yang sudah mengeras. Ratakan sampel tadi dengan medium agar menggunakan batang penyebar sampai homogen. Setelah diratakan, cawan Petri disterilisasikan kembali menggunakan Bunsen. Lalu tutup cawan Petri menggunakan wrapping agar tidak terjadi kontaminasi dengan bakteri-bakteri lain. Setelah di wrapping, inkubasi media agar selama 48 jam di tempat suhu ruang. Setelah diinkubasi selama 48 jam, terdapat hologram di permukaan medium agar tersebut yang menunjukkan bahwa sampel air yang kita uji mengandung bakteri coliform yaitu E. coli.